Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today teman-teman? Kita udah ngeliat Bitcoin back to 100k. So far so good ya dari progresnya di previous live streaming yang kita update ke teman-teman sekitar kemarin sore ya, at least play out dengan properly teman-teman. So kita expecting semoga saja Bitcoin dalam 2 jam 30 menitan lagi bisa closing dalam keadaan valid bullish di atas previous high point-nya. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, beberapa yang saya mungkin akan coba untuk highlight adalah bagaimana proses liquidity sweep ini bisa sekaligus menjadi bagian dari isi bensinnya Bitcoin. Ya, kalau kita ngelihat di sini juga dari exponential moving average 21 yang kebetulan saya pakai teman-teman dalam proses analisisnya, kelihatan cukup baik kok ya. Kita ngelihat di EMA 8-nya sendiri juga sudah mengalami crossing up against EMA 21-nya. Itu artinya teman-teman, ada potensi kalau di sini kita dapatin validasi bahwa market itu ready untuk rebound kembali ya. Kalau misalkan kita beruntung, probably ini proses yang berlangsung adalah ABC corrective wave yang relatif membentuk yang namanya zigzag, tapi nggak terlalu impulsif karena si wave-nya itu hanya fake out aja. Bisa nggak sih kondisinya kayak begitu? Ya sebenarnya bisa-bisa aja guys ya, selama market secara keseluruhan memang masih memiliki sentimen yang relatif positif. Dan untuk saat ini, ngelihat dari respons S&P 500 dan juga Nasdaq yang keduanya sama-sama closing dalam keadaan bullish ya, mendekati New York close. Ya itu artinya apa yang terjadi pada Bitcoin technically kita bisa consider sebagai sesuatu yang valid ya. Kalau misalkan kita ngelihat progresnya kayak gini, kita hanya butuh close candle di atas area high point sebelumnya saja. Itu bisa menjadi satu acuan kalau market itu terlihat cukup ready atau cukup yakin untuk possibility higher high-nya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti ya, andai kata nih kita ngelihat di sini ada kondisi di mana Bitcoin bisa saja mengalami rejection dari area imbalance-nya, maka kita bisa considering kok apa yang terjadi di sini itu kita anggap sebagai first wave and then possible second wave before the next rally wave-nya lagi. Ya, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari previous analysis atau previous update yang saya sempat share ke teman-teman, I think ya technically kalau kita lihat dari wave count-nya sendiri ini sudah tergolong valid ya. Kalau kita lihat di sini ya, I think gimana tadi saya share ya teman-teman sekalian ya. Saya harus cek juga teman-teman karena terlalu banyak chart yang saya gunakan ya, dan alhasil biasanya mencak-mencak teman-teman, pindah-pindah kemana-mana gitu. So let me check. Ya, I think not this one. How about this one? 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 Ya nggak ada juga teman-teman sekalian ya. Waduh, saya kayaknya harus cek lagi nih ya di grup Telegram. Let's see. Oke, saya ada posting itu di index ya, Bitcoin index. Kayaknya berarti di chart advance ya. Let me search it for a while, teman-teman sekalian. I think this one is gonna be the chart. Ya, kalau kita ngelihat secara keseluruhan, ini wave count-nya valid. Dalam konteks di sini, ini adalah first wave-nya, second wave-nya, and then three wave impulsive ya. Di situ ada 5 wave impulsif untuk ngejar ke wave 3, kemudian ABC finishing buat wave 4 dan dia ngejar ke wave 5-nya. Maka teman-teman sekalian, saya belum tahu nih di mana kira-kira dia akan berhenti. Sebenarnya kita bisa aja melakukan kalkulasi based on wave count tersebut, dan yang biasanya saya lakukan untuk menghitung yang namanya possibility itu adalah kalau misalkan kita gunakan di sini. Ya, kita coba lihat dari sini teman-teman. Jadi yang kita ukur itu adalah third wave-nya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini, actually kita ngelihat third wave itu kan dia naik sekitar 1618 ya secara keseluruhan. Nah, kalau di sini posisinya teman-teman sekalian, yang penting posisi kita tuh tidak lebih rendah atau tidak lebih tinggi daripada wave 3. Ya, kalau kita lihat wave 3 itu rally-nya dari sini ya, lebih kurangnya ke titik ini. Maka kalau misalnya kita geser dari per dia creating higher high, ini tuh udah paling mentoknya nih sekitar 104.743 dollar. Ya, asumsinya adalah wave 5-nya itu sepanjang wave 3. Tidak boleh lebih panjang. Itu betul, tapi sama nggak ada masalah teman-teman sekalian. Jadi kita
sebenarnya kalau misalnya ngelihat ya dari kata-kata yang tertulis di situ, wave 3 itu tidak lebih pendek sebetulnya. Dia bilangnya begitu, tidak lebih pendek dari wave 1 dan wave 5. Itu artinya wave 3 boleh sama panjang ya dengan wave 1 ataupun wave 5. Which means kondisinya ya I think the opportunity yang kita bisa dapat adalah sekitar 104.000 lebih kurangnya, dengan asumsi mentoknya mungkin saat ini dekatnya di 0,618. Tapi karena kita udah berhasil di atasnya, artinya ada possibility dong, dia masih bisa terusin penguatannya. Sampai kemana? Ya probably 104.750 menjadi next stopnya kita. Dan di level yang sama, yaitu tadi saya sudah bilang sama teman-teman bahwa terdapat imbalance di sekitar 104.580-an tadi. Ya, jadi kita lihat lagi teman-teman sekalian, apakah dia akan mampu finishing di situ dan kemudian having correction dulu gitu kan, ABC dulu, baru kemudian nanti dia rally lagi. Nah itu udah urusannya udah beda lagi teman-teman. Tapi so far yang saya pengen bahas sama kalian intinya adalah on the daily perspective, kita butuh Bitcoin closing di sini. Karena kalau Bitcoinnya udah valid closing, ini secara pergerakan technically kita udah bilang kalau kita sudah mengalami yang namanya market structure shift. Itu udah merupakan kabar baik sekali teman-teman, karena yang sebelumnya kita highlight itu adalah bagaimana exponential moving average itu memberikan rejection pada Bitcoin, dan sekarang EMA21-nya itu berfungsi sebagai support. Artinya kalau misalkan nanti pada satu titik EMA21-nya malah mengalami retracement atau retest terhadap Bitcoin mengalami retest terhadap EMA21 before dia melanjutkan penguatannya, itu inget ya teman-teman, adalah hal yang wajar sekali karena berpotensi menjadi bagian dari koreksinya. Itu yang perlu di highlight ya. Ingat teman-teman sekalian, saya ada bahas sama kalian juga pada beberapa kesempatan bahwa potensi koreksi ini bisa berlangsung sekitar 13-14 hari. Acuannya dari mana, Vin? Ingat terakhir saya bahas sama teman-teman di sini. Nah, ya dari puncak menuju koreksinya pada saat itu kita mencapai kurang lebih waktunya 12 harian. Dan ternyata saat ini 13 hari, ya sedikit lebih lama teman-teman. Tapi kemudian kita mendapatkan validasi reversal setelah beberapa hari pergerakan. Ya, kalau kalian balik lagi ke fase yang sama di 11 Januari pada saat itu, ya, technically setelah kita mengalami reversal selama beberapa hari ya, which is ini prosesnya membutuhkan waktu 7 hari lebih kurangnya, adapun fasenya hanya konsolidasi selama 7 hari lagi, baru kemudian dia ada rally. Apakah kali ini akan sama? Mungkin ya, kayak ada yang tahu teman-teman sekalian. Tapi so far dari bawah ke atas kita sudah mengalami pergerakan 7 hari juga yang sama. Jadi dia mengalami reversal tuh lebih kurangnya ya teman-teman sekalian, dengan progres yang mirip-mirip. Ya kalau kalian mungkin noticing atau kalian inget ya, saya ada sempat mention itu juga di profile Twitter saya. Dan ini secara pergerakan memang saya sempat bilang sama teman-teman lebih kurangnya mirip-mirip polanya ya. Per hari ini kita udah dapetin kemiripan tersebut. Jadi kalau misalkan saya kalau saya highlight yang ini ya teman-teman sekalian ya, dan saya bawa ke samping seperti ini, nah, kita ngelihat teman-teman, kita sudah dapatkan loh yang namanya proses awal atau tahapan awal, di mana kita ngelihat bahwa Bitcoin having a reversal tanpa harus mengalami liquidity sweep terhadap previous low point-nya. Tapi ternyata kita hanya mengalami liquidity sweep atas low yang terbentuk pada pergerakan di sekitaran tanggal 20 Desember. Jadi setelah di sweep liquidity-nya, dia ngalamin reversal, ya udah berikutnya mudah-mudahan kita juga melihat dia hanya konsolidasi aja before the next leg up. Ekspektasi seperti itu. Tapi realitanya gimana? Ya kita lihat lagi update perkembangan pergerakan harganya, terutama pada saat nanti dia mengalami proses retracement. Mudah-mudahan retracement-nya terus bersifat korektif, atau dia hanya konsolidasi aja sama kayak waktu pergerakan di bulan Januari tahun lalu, kira-kira begitu. Oke, so for now teman-teman sekalian, this is gonna be a very good good confirmation ya buat Bitcoin. Mudah-mudahan aja kita bisa lihat validasi ini benar-benar terrealisasi pada Bitcoin, and ya ada lanjutan ya before mungkin Donald Trump dilantik ya pada saat nanti tanggal 20 Januari ke depan teman-teman sekalian. Ya so far so good. Saya rasa itu yang bisa saya update untuk teman-teman saat ini. Kita lihat lagi perkembangan marketnya seperti apa, and hopefully Bitcoin bisa mengkonfirmasi dengan baik. Alright, so good luck to everyone, and I'll see you guys again in the next update. Thank you very much for watching. God bless and have a nice day guys. Cheers. Bye bye.